Siang ini kita akan belajar tentang kingdom business. Sebentar setelah saya, Stephen akan menyampaikan tentang money management, dan Pak Yohanes hal mengatur portofolio keuangan. Sebelum dua hal itu disampaikan mereka, saya akan mendasari kebenaran-kebenaran firman Tuhan supaya setiap saudara punya basic firman ya, dalam segala yang kita lakukan. Next. Ya. Dalam Wahyu 1 ayat 5b dan 6, firman Tuhan berkata, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi, setelah saudara dan saya dilepaskan dari dosa, kita lahir baru, terima Tuhan Yesus, ada langkah penting yang Tuhan buat dalam hidup kita, yaitu membuat kita menjadi sebuah kerajaan. Supaya di bumi itu ada wakil Tuhan. Maka dikatakan, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam. Saudara, dalam New King James dikatakan, and has made us kings and priests to his God and Father, to him be glory and dominion forever and ever. Dan Tuhan Bapa sudah membuat gerejanya, orang yang sudah lahir baru, percaya Yesus, dilepaskan dari dosa, Tuhan menjadikan kings and priests. Ada dua kekuatan besar dalam gereja, yaitu para raja-raja dan para imam-imam. Ya, telah membuat kita menjadi raja-raja dan imam-imam. Bagi Allah Bapa, bukan bagi siapapun, tapi bagi kerajaan Tuhan. Bagi Dialah segala kemuliaan, kekuasaan sampai selama-lamanya. Saudara, ini wahyu pertama loh. Begitu orang percaya Tuhan Yesus, begitu saudara dilepaskan dari dosa, yang dibuat Tuhan adalah jadi raja-raja dan jadi imam-imam. Ada dua kelompok besar. Apa itu raja-raja? Adalah orang-orang yang fokus ke bisnis, yang diberi tugas untuk menyedot kekayaan bangsa-bangsa. Supaya apa? Supaya imam bisa mengerjakan pelayanannya dengan maksimal. Sebab imam itu hatinya untuk jiwa-jiwa, semua jiwa-jiwa. Tapi ini adalah pelaksana langsung. Imam itu pelaksana langsung kepada jiwa-jiwa, penginjilan dan sebagainya. Ya, ini para full timer kalau orang bilang bahasa sekarang. Nah, ini kalau nggak punya raja yang kuat, nggak bisa maksimal. Dapat visi dari Tuhan untuk penginjilan, untuk ke bangsa-bangsa, untuk ke pulau-pulau. Kalau nggak punya kings yang kuat, kita banyak halangan. Ya. Ini penting sekali, ini basic. Next. Dalam Wahyu 5 ayat 10 jelas banget. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan apa Bapak Ibu? Memerintah. Kenapa gereja belum memerintah maksimal? Karena dua hal tadi belum maksimal. Raja-rajanya belum jelas, imamnya belum jelas. Panggilannya campur aduk, enggak karuan. New King James, and have made us kings and priests to our God, and we shall reign on the earth. Gereja akan memerintah
Kalau dua kekuatan ini dibangun dengan sungguh-sungguh. Gereja tidak memerintah kalau dua kekuatan ini lemah. Bagaimana caranya supaya gereja bisa memerintah? Dua kekuatan ini harus dibenahi. Ada orang yang tugasnya sebetulnya dipanggil menjadi kings, menjadi pebisnis, yang fokusnya bisnis. Apakah nggak boleh pelayanan? Boleh. Tapi fokusnya bisnis. Jadi pelayanannya kuantitasnya tidak banyak, kualitasnya yang banyak, yang diperbaiki kualitasnya. Kalau saudara sebagai kings, sebagai pebisnis, tapi pelayanannya kuantitasnya banyak, kacau. Saudara tidak bisa fokus. Misalnya sudah punya rumah makan, ditinggal terus, tidak pernah memperhatikan, nggak ada quality control. Lama-lama orang bosan, wah ini masakannya nggak konsisten. Kadang enak, kadang enggak. Saudara nggak bisa sedot ke kain bangsa-bangsa. Ini ngomong yang sepele ya, yang harian, bukan rumah makan. Seperti itu. Maka Tuhan berkata, Tuhan telah bukan akan membuat para raja-raja dan imam-imam, para pebisnis dan full time. Bagaimana kalau orang punya dua panggilan? Bisa, seperti Paulus. Paulus itu priest yang king. Dia pelayanan, tapi dia bisnis. Tapi tidak semua orang bisa multitasking seperti Paulus. Nah, apalagi saudara kita ini, saya lagi membicarakan ini, kenapa? Saya khotbah 10 tahun yang lalu dengan hari ini beda. Kenapa? Karena kita sedang ada dalam putaran terakhir. Dalam putaran terakhir itu sangat membutuhkan fokus. Kalau saudara sebagai raja nggak fokus, nggak mempelajari, mendalami apa yang saudara sedang kerjakan, nggak bakal bisa maksimal. Saya beli mobil saja, saudara. Saya sebelum beli mobil, saya pelajari. Kira-kira saya bisa merawat. Kekurangan mobil ini apa? Kelebihannya apa? Saya bisa nikmati nggak? Saya itu pelajari sekian lama. Setelah mantap, saya cari pelan-pelan. Karena saya beli second. Mana yang terbaik, harganya baik, barangnya baik. Jadi nggak buru-buru, tapi fokus. Nah, saudara, cara kerja setan yang pertama menghambat. Ini Pak Yusak sering ngajarin. Cara yang kedua mendorong. Saudara panggilannya raja untuk nyedot kekayaan, tapi didorong pelayanan. Pelayanan. Nanti kalau nggak pelayanan, kita nggak diangkat. Keliru. Bukan, sekali lagi, bukan kuantitasnya, tapi kualitas. Saudara, kuantitasnya nggak banyak, tapi kualitas pelayanan lu bagus. Baru saudara bisa fokus ke raja. Demikian juga kalau orang panggilannya full time, jangan mikir bisnis. Doa, tanya Tuhan gimana caranya bisa menerobos supaya penginjilan. Bagaimana kalau saudara sebagai pendeta gereja supaya bisa berkembang, supaya mendapat jiwa-jiwa baru, bukan pindahan. Itu kalau nggak fokus nggak bisa. Cara setan begitu. Panggilannya full time, tapi waduh, saya mesti kerja nih supaya dapat duit. Kelihatannya baik, saudara. Saudara didorong sehingga saudara nggak bisa dapat wahyu, nggak bisa dapat apa-apa, nggak ngerti panggilannya apa. Semua berjalan di tempat. Gerejanya begitu, persekutuan begitu.
Gak pernah jangkau jiwa, gak pernah menangkan. Jadi cara setan seperti itu. Bagaimana ini posisinya gak kuat. Sampai di sini sudah ngerti? Jadi hari ini saudara cek, aku ini panggilannya apa? Kings atau priest? Kalau aku panggilannya raja, saudara doa sungguh-sungguh. Tuhan, aku mau kerja apa? Bisnis apa yang kau mau percayakan kepada aku? Aku mau mulai dari mana? Kalau enggak bisa. Setelah lagi doa, ada telepon, ayo kita pelayanan, tinggal lagi pelayanan. Doanya lupa. Saudara nggak pernah dapat apa? Sekali lagi, bukan tidak boleh pelayanan. Kualitasnya ditingkatkan, tapi kuantitas dikurangi. Kalau tidak, hancur. Padahal Tuhan berjanjinya apa? Sebelum Tuhan datang kedua kali harus terjadi pemulihan segala sesuatu. Harus terjadi perpindahan kekayaan. Ini kairos loh. Tapi kalau saudara lewat kairos itu hilang. Ini yang bahaya. Jadi setan tuh membuat bagaimana caranya orang-orang Kristen yang punya panggilan pebisnis didorong, ayo pelayanan. Bukan nggak boleh sekali lagi saudara. Tapi pelayanan sampai saudara nggak fokus kepada pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini nanti kacau. Jadi pelayanan tidak berhasil, bisnis tidak berhasil. Sudah kecewa. Mana Tuhan? Tuhan, yang salah kamu. Kamu tidak mengerti lalu. Fokusmu apa? Yang jelas mengerti, katakan. Nah, ini basic nih saudara. Kalau ini saya nggak jelasin, nanti saudara belajar manajemen, belajar portofolio keuangan, itu nggak ada artinya. Ini basicnya dulu. Nah, setelah basic ini saudara dapat, saudara mengerti, yang kedua, saudara harus percayai janji Tuhan. Ya, next. Cepat ya, supaya waktunya nih. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang. Kapan orang benar bisa mengambil yang disimpan orang berdosa? Kapan perpindahan kekayaan terjadi? Kalau saudara gak fokus, gak tanya Tuhan, aku mesti bisnis apa? Aku mesti kerja apa? Aku mesti mengerjakan apa? Pelajari. Sampai menemukan jurus-jurus canggih untuk memindah kekayaan yang disimpan supaya pindah kepada orang benar. Next. Yesaya 45 ayat 3, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi. Saudara, saya beritahu, emas perak itu punya Tuhan loh. Halo? Tambang semua, emas semua punya Tuhan. Itu sengaja sudah disimpan sama Tuhan. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Aku akan apa Bapak Ibu? Tapi kalau saudara gak siap, gak bisa Tuhan berikan. Ini loh, miss-nya tuh di sini. I will give you the treasure of darkness, or the treasures, the hidden riches of secret places. Ini luar biasa. Aku akan memberikan harta dari kegelapan. Artinya apa saudara? Saudara perhatikan ya, dunia orang yang gak percaya Tuhan itu banyak pakai kuasa gelap. Itu perlu pindahkan. Ini kita 3 tahun, 4 tahun terakhir. Putaran terakhir. Kalau duitnya nggak bisa disedot, kita nggak bisa percaya maksimal. Mau ke pulau mana, mau ke negara mana, terbentur dana. Mau penginjilan, terbentur dana.
Saudara, kami itu dari Maret ya, Maret tahun lalu sampai sekarang, kami bagi sembako nggak pernah berhenti. Tapi saya jujur berbeda, saya nggak mau hit and run. Gelombang pertama sekian ratus ribu orang, kita kasih sudah. Itu orang-orang yang butuh, orang yang kena dampak pandemi. Dari sekian ratus ribu orang, kita lihat yang respon berapa orang, yang bisa di follow berapa orang. Itu namanya gelombang kedua, lebih sedikit. Saya nggak mau kasih terus hilang, saya nggak mau. Sekarang gelombang kedua, itu percaya Yesus, inner healing, masalah keluarga kita doain, sakit penyakit. Nanti gelombang ketiga pemulihan. Jadi saya nggak mau sia-sia. Tak hitung tuh 2,5 miliar untuk sembako tok. Nah, saya nggak mungkin bisa menyiapkan uang segitu kalau raja-rajanya nggak tahu. Saya bersyukur saudara, saya khotbah ada orang yang transfer khotbah hari Minggu, JSI, wah saya mau transfer. Ada yang udah tanya, kenapa LED-nya Temanggung bagus? Saya nggak pengen mahal saudara. LED-nya Temanggung tuh curve, modelnya melengkung. Dan apa tuh jaraknya 2,5, apa namanya itu? Istilah apa tuh? Pokoknya dari 2,5 meter tuh nggak sakit. Itu di Jakarta aja jarang. Semua karena Tuhan. Nanti Bapak Ibu, dan Tuhan memberikan melalui para pebisnis. Saya nggak mungkin bisa bagi segitu banyaknya sudah. Sampai sekarang nih, tapi saya nggak mau bagi, Tuhan tinggal pergi, nggak mau. Saya harus tuai orang yang dibagi. Tuhan berkata, sembako itu adalah benih keselamatan. Halo? Harus benih itu bertumbuh. Nah, nanti minggu saya khotbah di Jakarta, saya mau jelasin. Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan tuh gak cuma terima Yesus, muridkan, gembalakan. Itu rencana Tuhan. Ya, dari kelaparan harta karun yang ditimbun, tersembunyi, kekayaan yang tersembunyi dari tempat-tempat rahasia, saudara. Dunia sudah banyak yang nggak tahu. Dunia nanti akan dibohongi Tuhan. Caranya semacam-macam. Saudara tahu bangsa Israel waktu di Mesir, kalau kamu minta tuh harta, nanti mereka kasih, dikasih nggak? Padahal orang Mesir pelitnya bukan main. Nah, saudara, ini modal percaya ya. Kalau saudara nggak punya iman seperti ini, saudara kerjanya nggak bisa maksimal. Next. Jikalau ia menimbun uang seperti debu banyaknya dan menumpuk pakaian seperti tanah liat, sekalipun ia menumpuknya, namun jawab bersama saya 2-3, orang benar yang akan memakainya dan orang yang tidak bersalah, artinya orang benar yang akan. Tujuan Tuhan memanggil para raja bukan untuk memperkaya diri, menyedot kekayaan untuk jiwa-jiwa, menyedot perpindahan kekayaan dari bangsa-bangsa dari dunia untuk jiwa-jiwa. Ini saudara harus tahu. Ini dasar-dasarnya saya jelasin. Sebab kalau tidak nanti kita melenceng. Saudara ada rugi dikit, mana buktinya Tuhan, mana? Jadi yang di mana hartamu berada di situ, hatimu. Hartamu siapa? Tuhan atau uang? Kalau hartanya uang, rugi sedikit sudah goncang. Kalau hartanya Tuhan, apapun goncangnya, kita tahu Tuhan memberikan kita kerajaan yang tidak artinya apa? Mesti Tuhan berikan kemana? Karena nanti sudah dengar bagaimana dari rugi menjadi untung, bagaimana bisnis, nanti setelah saya, karena saya bukan pebisnis. Saya punya basic firman. Next. Ini penting sekali. 2-3, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah kau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk, perhatikan saudara,
dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah bernenek moyang seperti sekarang. Jadi saudara, untuk mencapai rencana Tuhan itu beresin dulu. Yang tadi saya khotbah, Paulus itu di putaran terakhir dia mau semua bangsa, semua orang bersurat itu saya mau nginjil. Tapi dia punya persoalan, dia punya duri. Istrinya sejak dia percaya Tuhan, istrinya meninggal. Itu gak gampang. Kalau dia berbuat serong, kalau dia berbuat zina, dia menjadi orang yang ditolak Tuhan. Injil, tapi hidupnya gak benar. Ini gak gampang. Maka dari itu, sesuatu yang di dalam itu penting. Kalau saudara, aku pengen kaya, oh aku bisa, aku mampu, aku jago. Sombong gak bisa. Makanya motivasi penting. Ya, saya mau jelasin hal-hal yang di dalam dulu. Jadi kalau sudah diberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan, tujuannya Tuhan ingin meneguhkan perjanjian. Yang percaya katakan? Itulah Tuhan. Next. Nah, ini dalam Amplified. Dengan rasa hormat yang mendalam, dialah yang beri engkau kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya, oke, next. Yesaya 66:12, sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan, ini luar biasa. Baca bersama saya. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Ini situasinya seperti ini, saudara. Harusnya hari-hari ini seperti ini. Selalu keseimbangan, melody of unity. Paulus punya melody of unity. Dia penginjilannya bagus, tapi hidupnya juga benar. Amin Bapak Ibu. Dia menjadi tukang kemah, ya. Dia bisnis, tapi dia melakukannya untuk keselamatan. Di sini ada orang Temanggung enggak? Ada jemaat saya, Amel. Oh, datangnya kemarin, saya mesti hari ini. Jadi saudara, saya kalau mau beri contoh banyak banget. Ini anak yang bisnisnya rada sulit. Dia bisnisnya tas-tas yang branded, sampai 1 miliar. Itu jualannya begitu. Begitu pandemi dia shock. Aduh, saya nggak bisa keluar negeri. Saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa dapat untung. Saya mau beritahu, kalau Tuhan mengizinkan pandemi, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Selalu ada Goshen buat orang-orang percaya. Halo? Saudara, ini dia diberkati dengan cara aja. Justru di pandemi seperti ini, tahu-tahu ada temannya dari luar negeri, bisa bantuin nggak kamu jualin? Aku nih sulit. Coba kamu kenalan nih, ditanyain. Saudara, semua orang yang dihubungi beli. Cerita singkat saudara. Dia nikah sekian tahun, dengan dia kerja selama pandemi ini. Hasilnya sama, saudara bisa balik. Sekian tahun. Ya di rumah, dia cuma antar ini, dia cuma mempertemukan ini, mempertemukan itu. Sekali lagi, bukan jualan biasa, ratusan juta, miliar. Tuhan ajaib. Amin Bapak Ibu. Saya berharap sudah nangkap betul-betul hal ini. Saya nggak mau perpanjang supaya waktunya bisa diberikan lain, karena nanti di 2 sesi ini ada tanya jawab. Karena bagaimana bisnis, bagaimana mengatur keuangan. Kemarin Stephen di Temanggung juga bagus ya. Dia menjelaskan bagaimana dia bisnis ayamnya dan sebagainya, sudah bisa tanya jawab. Dan saya harap sudah nangkap dengan sungguh-sungguh, mengerti. Sekali lagi, kita ganti, sesungguhnya aku diganti Tuhan, nya diganti nama saudara. 2, 3, sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Tuhan Yesus mengalirkan kepada Petrus tadi keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Petrus tadi akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Di pangkuan siapa?
dan berkata, nah, aku senang. Kamu memikirkan keselamatan, tapi kamu dapatkan kekayaan. Amin. Ini dua orang yang berbeda. Saya ngomong tadi, kalau Paulus dua, tapi kalau saudara beda. Ini namanya kings, ini priest. Nanti Bapak Ibu, dua kekuatan menjadi satu. Maka keajaiban, keselamatan Tuhan memerintah atas bumi. Bangsa-bangsa dilawat Tuhan. Yang percaya katakan, yuk kita bangkit berdiri.